Masadi dengan umur 25 tahun sekarang ini sudah berani ambil andil untuk berkarya di seni dan kebudayaan, ya loh. Belum tentu seumuran yang dengan Mas Adi ini juga mau dan bisa melakukan ini kan gitu, kalau ndak apa ya, dasarnya punya bakat. Satu itu bakat, kedua kemauan ya. Nah yang tadi belum terjawab tuh Mas, sejarahnya ya, garis besar aja mungkin. Sebenarnya ini ada dari tahun kapan sih Mas? Kalau setahu ya, mohon maaf Mas ya, kalau belum nggak begitu tahu ya saya. Kalau setahuku itu abad ke-10 sudah ada Mas. Abad ke-10 Ya. Berarti tahun 1000-an ya? 1040 ya? Panjang ceritanya. Oh ceritanya panjang. Kalau garis besarnya bisa nggak Mas? Enggak? Bisa ya? Bisa. Garis besarnya itu dulu panjang apa, yang panjang itu tolong diceritakan pendek aja. Dulu itu gimana sejarahnya Mas? Jadi begini Mas ya, kalau setahuku ya, sejarah-sejarahan khususnya Barongan Mas ya, itu ceritanya itu mengiringi perjalanan Prabu Klongno Swandono Mas ya. Oh gitu ya, dari kerajaan Wengker. Oh kerajaan Wengker. Kerajaan Wengker yang bakal memboyong Dewi Songgolangit itu dari kerajaan Pandaru Kediri. Oh gitu. Sebenarnya itu Mas, sebenarnya itu kayak sama persis sama ceritanya Reok Ponorogo. Oh, berarti zaman-zamannya masih di yang Erlangga ya. Kalau cerita tentang Panjalu itu. Terus kemudian? Nah di situ itu ada kayak peperangan. Oh kayak ada peperangan. Prabu Klongno Swandono itu perang sama Singobarong itu. Oh ya, sebenarnya itu, dan sekarang diceritakan jadi itu jaranan. Ya. Diadopsi dari Kediri itu. Sebenarnya kan Barongan kan dari kayak reok nih Mas, kepala naga mempunyai kalau reok kan kepala singa barongan Mas. Singa sama kalau di Kediri kepalanya naga ya, kepala kalau reok kan kepala singa, ada diduduki mahkotanya kan reok merak ya. Kalau di Kediri itu di kepalanya udep naga, mempunyai mahkotanya itu dari kulit Mas, kulit dari sapi kerbau itu. Oh benar-benar sama Mas. Oh dari kulit ya perbedaannya itu ya. Yang itu dari bulu merak, kalau di sana yang sini dari kulit ya. Ya mahkotanya kan ini jamang ya Mas. Iya, mahkota atau jamang sama ya. Sama. Kalau warna-warnanya itu memang mengalami perkembangan ya Mas ya. Iya Mas. Ya kesinian tambah modern, warna-warna lebih berani, lebih ya tergantung permintaan juga ya Mas ya. Iya Mas. Terus kemudian? Dan disitulah itu jadi kesenian jaranan tuh sekarang itu jadi cerita rakyat Mas ya, yaitu namanya jaranan itu ya, ada jaranan yang prajurit menunggang kuda itu, terus Raja Klongno Swandono, terus Barongan Singobarong itu lebih ketiran Barongan Kaplokan lah. Kaplokan ikonik kebudayaan Kediri Mas. Oh iya. Makanya di Kediri tambah merebak ya, banyak. Kalau di Tulungagung juga ada. Kalau Tulungagung itu Senterewe Mas. Jaranan Senterewe namanya. Tariannya juga beda Mas. Oh beda sama Kediri. Meskipun sama-sama di Jawa Timur, punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di Kediri Nganjuk itu sama. Itu
kan cerita dulu, berarti sekarang itu sudah jadi cerita rakyat. Jadi cerita rakyat. Terus kemudian pertunjukan atau pagelaran-pagelarannya yang ditampilkan, kalau dulu mungkin pengkhususan mungkin ya Mas ya, Ya, Mas. hanya di di acara-acara resmi, di acara-acara besar kerajaan mungkin kali ya, mungkin ya. Mungkin Mas. Iya. Terus kemudian sekarang ini berkembangnya semakin banyak peminat, semakin banyak yang melestarikan budaya, gitu ya. Buat serta pesta rakyat. Pesta rakyat, Terus hajatan. hajatan. Biasanya apa aja Mas di sini Mas? Kalau ada tanggapan kayak gitu tuh, Di sini banyak undangan-undangan itu apa aja sih Mas? hajatan, Acara terus bersih desa itu Mas. acara bersih Suruhan, desa, iya. suruhan. Agustusan. Oh, pitulasan 17 Agustusan. Bahkan mungkin kalau ada RT, RW, Semua bebas, desa ya Mas ya. Berarti lebih lebih meluas lagi sekarang. Terus kemudian siapapun bisa menikmati. Nggak harus menunggu acara-acara apa gitu ya. Di sini kan ada acara besarnya tuh kayak karnaval ya Mas ya. Ya, biasanya itu ada Mas. Biasanya kan yang besar barongannya. Barongannya ya, karena memang unik Mas. Ini biasanya yang dipakai buat acara-acara itu ada kekhususan nggak Mas? Misalnya pakai barongannya tuh barongan ini untuk acara ini. Enggak ada Mas. Oh, enggak ada. Jadi bebas saja ya. Yang mau ditampilkan barongan yang jenisnya apa? Barongan ada beberapa jenis ya Mas ya? Ada atau memang ya karena beda bentuk aja atau warna aja ya? Banyak jenis Mas. Oh, banyak jenis. Kalau di Kediri kan yang sekarang seperti ini. Nah, untuk sekarang ini harapannya apa Mas? Ada harapan enggak? Atau ada pesan enggak? Harapannya itu kalau saya pribadi ya Mas, Iya. jangan malu lah sama kesenian dari nenek moyang, khususnya jaranan. Saya kan ada anak itu jaranan itu apa sih, budaya apa, isin dadi itu sebenarnya kan harus dilestarikan Mas ya. Oh iya, mungkin karena ada ketakutan mungkin Mas. Jadi Ya kalau itu ya. iya, pribadi apalagi sekarang kan itu ya Mas budaya dari luar ini udah banyak mendominasi lah ya. Terus apa lagi Mas harapannya Mas? ya supaya budaya kita khususnya jaranan itu semakin berkembang, semakin maju lah, biar tidak punah Mas. Melestarikan sejak muda, sejak dini. Kalau enggak kita siapa lagi Mas? Iya, harus berkelanjutan, harus ada penerus. Oke. Ya, hari ini buat teman-teman yang melihat video ini ada pesan khusus yang memang sebenarnya sangat baik dari Mas Adi, bahwa budaya itu adalah identitas. Oke. Budaya itu harus terus ada dan lestari, Betul Mas. supaya kedepannya tidak punah. Oke. Meskipun banyak budaya-budaya yang terkonsumsi oleh khususnya anak muda sekarang ya Mas, itu dari luar ya kan. Yang tadi saya tertarik tuh Mas,
apa, kalau ikutin gaya atau style itu ya nggak apa-apa, tetapi ya budayaan jangan sampai hilang ya. Nggih. Wong Jawa selalu Jawane Mas. Oh, wong Jawa aja lali Jawane, Jawane nggih. Istilah. Wis saiki wis anu ya Mas, sekarang tuh udah banyak. Ya untuk skala luasnya, lebih luasnya adalah mungkin ini berlaku kepada seluruh keberadaan yang masih cangkupannya di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia ya Mas. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan, kesenian daerahnya masing-masing ya, dan juga sama seharusnya dan harus dan wajib untuk tetap dipertahankan ya Mas, karena keragaman budaya membuat kita menjadi punya identitas dan jati diri sebagai bangsa, sebagai warga negara yang ikut mempertahankan budayanya gitu, supaya tetap besar negara ini ya. Iya. Ada pesan lagi Mas yang lain? Ya itu aja Mas, cukup ya. Ini kira-kira dalam pekerjaan ini terakhir ya Mas, terakhir ya, sampai ke finishing ini butuh waktu ya ini untuk perkiraan saja berapa lama lagi nih Mas? Kalau ini kira-kira Untuk 1 minggu udah finishing Mas. 1 minggu lagi untuk Ya. pengerjaannya ini finishing ini ya. Satu minggu. Boleh tanya terakhir nggak Mas? Ini kan ada gambar-gambar beberapa ini Mas ya di dalam ini. Apa aja sih ini Mas? Ada naga ya. Naga, Mm-mm. badannya Mas. Mm-mm. Ini Tuto. Tuto. Oh kayak di gunungan ya? Ya sama Mas. Hasilnya tuh sama gambarnya. Naga dengan ini sayapnya apa? Sayap apa ini? Ini sayapnya ini. Oh sayap naga. Jadi naga bersayap. Tuto. Oh ya. Isiannya mahkotanya balongan. Oke, teman-teman dari dari tadi siang sampai sore tiba di sini, terus kemudian kita sudah ngobrol banyak tentang kesenian jaranan, khususnya di kesenian barongan.
inilah salah satu hobi yang masih digeluti oleh Mas Adi sebagai pelaku seni, sebagai penggiat seni, juga pemelihara budaya yang sampai saat ini masih terus eksis mengerjakan barongan, khususnya sekarang di pewarnaan atau painting. Nanti kita sajikan lagi yang lain, hobi-hobi yang lain. Yang terpenting adalah hobi harus terus dilakukan, hobi harus terus dikerjakan supaya minimal bisa membuat diri kita bahagia. Kalau soal hasil, nah ini contohnya Mas Adi, dari penasaran nekat jual HP karena sudah dari kecil sudah terlibat di dalam ini, terus kemudian akhirnya dia menjadi, ya ini hitungannya sudah profesional Mas ya, terus akhirnya dapat pesanan-pesanan mengerjakan ya. Terus di channel Andre Boy Hobby dengan hobi-hobi selanjutnya, jangan pernah kalah dengan kemalasan, karena kalau malas nanti hobinya nggak dikerjakan, hobinya nggak dijalankan. Oke Mas Adi ya, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya boleh kesini berkunjung ngobrol sama Mas Adi, terus banyak tahu sekarang tambahan juga, ini ilmu pengetahuan juga untuk masyarakat banyak, dan bisa membangkitkan kepedulian terhadap budaya. Ini Mas Adi, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau merepotkan, terus mau ganggu pekerjaannya. Saya pamit dulu, nanti bisa komunikasi lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak ya Mas, sehat selalu, terus semangat, terus jangan kalah dengan kebudayaan dari luar. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih, matur suwun ya.